sampai 23 nanti menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden. Kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Commerce, dengan Menteri Sekretaris State, dan juga Sekretari Treasury. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Namanya negosiasi rahasia. Jadi itu sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Tarif itu udah turun banget. Jadi tarif itu udah semua mendekati nol. Rencana bertemu dengan Trump, Pak, kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya. The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia will not choose side, and we like to be friends of both sides. We respect all countries. We consider China a good friend of us. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you want to cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible. Thank you for your answer. Thank you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Selasa malam ini, delegasi negosiasi tarif Indonesia berangkat ke Amerika Serikat untuk melobi dan membuat kesepakatan baru soal tarif. Delegasi yang negosiasi tarif Indonesia ini berangkat di tengah perubahan jadwal pemberlakuan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semula berlaku mulai 9 April mundur 90 hari atau 3 bulan ke depan. Sejumlah penawaran menarik akan diajukan Indonesia untuk melunakkan Amerika sehingga ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang dalam setahun mencapai ratusan triliun rupiah tidak terganggu tarif baru. Namun pertanyaannya, bagaimana jika dalam negosiasi Amerika Serikat tidak bergeming? Siapkah Indonesia dengan skenario terburuk? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ibarat April Mop atau tipuan atau lelucon di bulan April, rencana tarif Trump yang mengguncang pasar global di awal April akhirnya diundur, kecuali untuk Tiongkok tetap berlaku mulai 9 April. Mujur bagi Indonesia, mundurnya pemberlakuan tarif ini membuat Indonesia punya waktu untuk negosiasi tarif. Pada Selasa malam ini, dari 15 April hingga 23 April, delegasi lobi tarif Indonesia berangkat ke Amerika Serikat. Delegasi yang dipimpin Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga akan diikutkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan menemui Badan Perdagangan Amerika atau United States Trade Representative USTR, Kementerian Perdagangan Amerika atau Secretary of Commerce, Kementerian Luar Negeri atau Secretary of State, dan Kementerian Keuangan atau Secretary of Treasury. Sejumlah tawaran diajukan Indonesia agar Amerika melunak. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Indonesia termasuk negara pertama yang diterima Amerika Serikat untuk negosiasi tarif. Apa poin-poin penawaran Indonesia dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat? Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konpres hari Senin kemarin mengatakan materi negosiasi tidak bisa dibuka. Tapi ketika menjawab pertanyaan wartawan, Menko Erlangga menjelaskan bahwa Indonesia bersedia menurunkan tarif masuk 5 hingga 0%. Indonesia juga siap mengimpor produk dari Amerika Serikat senilai defisit Amerika Serikat dalam perdagangan dengan Indonesia, yaitu 18 hingga 19 miliar dolar atau sekitar 371 triliun rupiah. Inilah yang dimaksud Presiden Prabowo sebagai strategi pakpok atau memberikan sesuai dengan yang diberikan. Selain itu, Menko Perekonomian juga mengatakan Indonesia siap investasi di Amerika agar Amerika dapat keuntungan kerjasama dengan Indonesia. Delegasi perundingan tarif Indonesia ke Amerika ini berangkat di tengah penundaan pemberlakuan tarif. Semula tarif akan berlaku mulai 9 April, tapi mundur 3 bulan menjadi kurang lebih Juli 2025. Penundaan ini tidak berlaku bagi Tiongkok. Tiongkok, perekonomian terbesar kedua di dunia, meladeni perang tarif Amerika Serikat. Setelah Trump mengumumkan kenaikan tarif untuk Tiongkok 34%, Tiongkok membalas dengan kenaikan tarif bagi Amerika Serikat 84%. Pada 12 April, Amerika Serikat membalas lagi retaliasi Tiongkok dengan menaikkan tarif bagi Tiongkok menjadi 145%. Dan tidak mau kalah, Tiongkok juga membalas lagi dengan menaikkan tarif bagi Amerika Serikat 125%.
Melihat Tiongkok meladeni permainan, Presiden Trump mengingatkan Tiongkok agar tidak menaikkan lagi tarif bagi Amerika Serikat. Atas seruan Presiden Trump kepada Tiongkok, dunia menilai Amerika Serikat mulai melunak. Berbagai analisis global melaporkan tarif baru Trump bisa jadi bumerang bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa jatuh karena ulah mereka sendiri. Dunia tidak pernah menduga Trump ternyata menunda pemberlakuan tarif baru. Tapi tetap saja dunia tidak akan pernah berani berharap bahwa tarif baru Trump akan berakhir dengan pembatalan. Di tengah ketidakpastian global karena perang tarif Amerika-Tiongkok hari Senin kemarin, Presiden Tiongkok Xi Jinping menelepon Presiden Prabowo Subianto. Menurut laporan kantor berita Xinhua, Presiden Xi bicara banyak hal soal kerjasama Tiongkok-Indonesia. Xi Jinping mengatakan persahabatan mendalam Indonesia-Tiongkok terbukti semakin menguatkan kemitraan dan pengaruh global Indonesia dan Tiongkok. Menurut Xi Jinping, Tiongkok dan Indonesia bisa jadi pelopor dan teladan negara berkembang. Atas pernyataan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo mengakui bahwa Indonesia dan Tiongkok adalah sahabat. Presiden Prabowo juga mengakui kerjasama Indonesia semakin kuat dan dinamis. Presiden Prabowo menyebut 5 pilar kerjasama Indonesia-Tiongkok adalah politik, ekonomi, budaya, maritim, dan keamanan. Pertanyaan paling penting saat ini adalah sejauh mana peluang nego Indonesia diterima Amerika Serikat, atau justru Amerika Serikat akan memanfaatkan situasi ini untuk menekan lebih jauh Indonesia. Apa yang harus dilakukan Indonesia kalau skenario terburuk terjadi, yaitu Amerika Serikat menolak negosiasi Indonesia. Pemirsa, Top Ekonomi akan kembali bersama para narasumber terpercaya setelah jeda satu ini. Tanggal 16 sampai 23 nanti menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden, kami akan bertemu dengan USTR, dengan Sekretaris Commerce, dengan Menteri Sekretaris State dan juga Sekretari Treasury. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Namanya negosiasi rahasia. Jadi itu sebetulnya maksimum dengan Amerika kita punya tarif 5%. Tarif itu udah turun banget. Jadi tarif itu udah semua mendekati 0. Rencana bertemu dengan Trump, Pak, kapan, Pak? Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan. Ya. The outcome of China-US trade war. I hope in the end they will come to some sort of agreement. I hope. But Indonesia we're on the true side, and we like to be friends of both sides. We respect all countries. We consider China a good friend of ours. We consider the United States also a good friend. So we want to be the bridge. So you're gonna cut the economic cooperation with China due to the US impossible. pressure? Impossible. Impossible. Thank you for your answer. Thank you. China is already too close with Indonesia. Yeah. Dan pemirsa, telah hadir bersama saya di Studio 1 Metro TV malam ini 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Presiden and Chief Economist SAIAC, Santi Samdasani. Mbak Santi, selamat malam. Teman Amerika atau teman Tiongkok, Mbak? Nanti dijawabnya. Kemudian juga telah hadir bersama kita diplomat atau mantan diplomat senior Republik Indonesia, Ple Priyatna. Pak Ple, selamat malam. Selamat malam. Katanya kalau sekali diplomat selalu dipanggil diplomat, begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom senior pendiri CORE, Mbak Henry Saparini. Mbak Henry, selamat malam. Malam, Mas. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita nanti akan bicara soal tarif dagang ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita pakar hubungan internasional yang juga berkecimpung di dunia internasional tentunya, Teguh Reza. Siapa Reza? Selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat ya? Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Santi, karena Mbak Santi juga pemirsa sempat menjadi negosiator RCEP ya Mbak Santi ya. Pertanyaannya, ketika malam ini nanti tim Indonesia datang ke Amerika Serikat, sebetulnya itu sudah langkah yang tepat untuk menego tarif yang dikenakan Amerika Serikat 32% meskipun postpone sekitar 90 hari, atau sebenarnya boleh juga tidak perlu dinego? Kalau menurut Anda bagaimana? Terima kasih Pak. Ya. Menurut saya langkah sudah tepat, waktunya tidak tepat. Waktunya? Waktunya. Jadi begini,
Indonesia ini terkenal negara impor ya. Ekspor kita tidak terlalu signifikan. Pertama, kedua, dengan diterapkan tarif ini kita belum bisa menganalisa melihat how much is the impact. Kita belum tahu. 32% itu? 32% itu, tapi kan belum kenyataan. Oke. Baru teori kalau kita lihat ya, baru verbal expression. Tapi kan waktu sebelum ditunda, Mbak Santi, itu kita tahunya langsung dikenakan 9 April loh. Betul, betul. Tapi kan tidak. Oh. I'm talking real. Saya mengatakan kenyataannya belum kan. Oke. Indonesia masih belum. Yeah. Pertama. Kedua, kita belum, menurut saya kita harus menganalisa dulu. Kita tenang aja, menunggu dulu, melihat ini arahnya kemana. Karena kalau saya lihat ini bukan permainan ekonomi, ini adalah rebalancing of global trade. Oke. Bukan hanya 1-2 negara, memang Amerika ini menginginkan bagaimana global trade ini saya rebalance. Sebelum di rebalance itu dia harus mengguncang dulu semuanya. Rebalance karena artinya saat ini Tiongkok dianggap Amerika lebih kuat atau lebih dominan di dunia ini, atau bagaimana Mas Santi? Pertama lebih kuat, kedua lebih dominan, ya. Saya punya teori waktu itu saya tulis sebuah artikel, China is not the enemy, China is just successful. Successful? Iya. Maksudnya? Jadi begini, setiap kali ada orang yang menjadi successful, automatically ada yang takut. Oh. Sama dengan misalkan bisnis saya ya sebagai konsultan. Oh, dia buka kantor di negara ini orang sukses. Kompetitor saya pasti akan berusaha merusak nama saya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Betul. Kalau kata anak muda sekarang. Jadi kalau kita lihat ini, this is actually nanti yang menentukan sebenarnya market sendiri. Oke. The global market, mereka how dependent are they on the China goods? Baik. Ini nanti kita akan lihat. Ini kan lagi diacak semuanya. Nanti kita tunggu when semuanya udah rebalancing, semuanya udah settle, baru kita lihat what is where. Nah, disitulah baru Indonesia turun untuk negosiasi. Oke. Not now gitu. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Ple. Pak Ple, kalau melihat yang tadi dikatakan Mbak Santi, apakah memang ini hanya political play dari Trump, hanya bluffing begitu, atau memang Trump itu benar-benar akan menerapkan tarif-tarif itu meskipun sekarang ditunda 90 hari. Kalau Anda lihat seperti apa? Ya, saya melihatnya kembali dengan cara berpikirnya Trump ya. Keadaan yang sesungguhnya bahwa dia itu ekonomi Amerika itu defisit dagangnya. Oke. Hampir dengan 170 negara. Hanya dengan 5 negara atau 6 negara Amerika itu surplus dagangnya. Oke. Dengan Belanda, dengan Belgia, dengan Uni Emirat, dengan Qatar yang sebagian itu. Jadi praktis defisit ekonomi yang dihadapi Amerika ini, Amerika ini kali ini menabuh genderang gitu, mencari dalih untuk bisa mencari kompensasi duitnya gitu. Oke. Duit yang masuk ke dia dicambil. Nah, dia secara tidak langsung, secara kasar menurut saya ini nodong. Bikin tarif ini nodong gitu. Saya ekspor Anda, negara Anda surplus. Ekspor Anda ke negara saya banyak. Sementara import dari negara saya Anda sedikit. Termasuk angka atau besaran tarif yang dikatakan itu ya, dicocok-cocokkan saja begitu ya. Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ilmunya nggak kepake di hadapan para ekonom gitu. Betul. Kemudian juga lucu contoh, tarif ini diterapkan pada negara yang ekspornya cuma satu. Contoh misalnya dengan Madagaskar, dia ekspor vanila 85%. Tapi ini negara nggak punya uang untuk impor barang dari Amerika yang lain. Jadi banyak anomali, banyak hal-hal yang meragukan. Jadi kemudian juga contoh, kalau memang dihitung betul, jadi defisit ini, nah dia menerapkan tarif itu, ada ramalan, ada prediksi dari ahli ekonomi di Amerika, otomotif Amerika itu akan naik 25% lebih. Jadi artinya Amerika akan menanggung biaya baru, beban baru, rugi 1.800 triliun. Baik. Sementara yang diharapin dari Indonesia misalnya hanya 300. Jadi ini
tidak masuk akal gitu di konteks saya ingin itu. ke Pak Reza. Pak Reza, ada yang mengatakan sebenarnya yang dilawan Trump ini hanya Tiongkok. Yang lain ini collateral damage katanya, termasuk Indonesia. Tapi kalau kita melihat retaliasi saling adu tarif, terakhir malah kelihatannya Amerika sudah mulai melunak karena beberapa barang dikecualikan dari tarif impor yang sangat tinggi itu. Anda lihat memang saat ini Tiongkok ada di atas angin, Pak Reza, Amerika mulai menyerah atau seperti apa? Ada kekhawatiran Amerika Serikat bahwa era Pax Americana itu selesai, diganti dengan Pax Sinica. Dan untuk itu saya mencoba melacak cara berpikir Trump ya. Itu sebelum dia jadi presiden tahun 2014 dia udah komplain banget. China they have eaten our lunch. Kalau kita sehari makan 3 kali kan, pagi, siang, malam, lunch itu sepertiga itu sudah dikuasai oleh China. Dan Trump itu udah mendata dengan sangat sistematis. Mengapa China sampai menang? Misalnya head of the negotiator itu benar-benar qualified. Ngerti sistem perdagangan internasional, mengerti kelemahan Amerika Serikat. Bahkan Trump juga mengatakan, saya kan bisnis saya ini kan Windows, kondominium dan sebagainya. Dia mengatakan, China kok bisa begitu? Dia bisa mengirim produk-produk konstruksi lebih murah daripada Amerika di bumi Amerika sendiri. Berarti China kan sudah menguasai bagaimana pergerakan barang, jasa, asuransi dan sebagainya. Dan menurut Trump, saya sangat kecewa. 3 state saya itu ancur-ancuran. Padahal mereka adalah unggulan di bidang konstruksi, tumbang. North Carolina, Alabama, and Oregon. Habis katanya. Dan Trump mengatakan, saya sendiri sebenarnya menginginkan produk dalam negeri saya sendiri. Tapi kemahalan. Saya terpaksa milih produk Cina. Jadi saya pikir, kalau saya ngerunut cara berpikir Trump, dia kan sangat transaksional. Jadi Trump ini sudah mendata dari awal itu sumber kerusakan itu dari Cina. Tapi karena itu, dia kan nggak mungkin mengatakan Cina satu-satunya kan. Jadi dia harus mengidentifikasi negara-negara mana yang sudah diuntungkan dalam perdagangan dengan Amerika Serikat. Posisi terakhir Anda setuju tidak Pak Reza bahwa Amerika ini sekarang kelihatannya mulai kalah nih karena Tiongkok itu keras kepala terus-terusan menaikkan tarif malah? Cara berpikir Trump adalah saya harus menang. Saya harus menang dan untuk itu ya kita kan nggak tahu bagaimana cara berpikir dia. Sebagai businessman yang canggih, sebagai mantan presiden, dia sudah punya data. Kalau dihitung-hitungannya, kombinasi GDP Amerika Serikat plus Jepang plus Jerman plus India itu adalah 2,5 kali dari GDP-nya China. Apakah Trump berpikir seperti ini saya nggak tahu. Tapi yang jelas Trump ini berusaha menggoyang dunia sehingga dengan demikian dia bisa tahu mana negara yang kuat, mana negara yang bisa dia goyang dan mana negara yang bisa dia izinkan untuk sementara waktu. Jadi kalau Anda lihat Pak Reza, Amerika belum kalah nih ya? Belum. Masih seri? Masih. Saya nggak tahu cara berpikir Trump ya, karena bagaimanapun itu ada seri 1, seri 2, seri 3. Tapi saat ini tampaknya dia mencoba mengecek dunia, mana yang kira-kira bisa saya ambil, mana yang mainannya Cina. Mbak Henry, tim negosiasi Indonesia akan berangkat malam ini ya, dan di dalamnya ada Menko Perekonomian, ada Menteri Keuangan, ada Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangannya kelihatannya jaga perdagangan dalam negeri, tidak ikut ke sana. Kalau Anda lihat, apa yang bisa dinegosiasikan Indonesia dan apakah itu memang perlu? Tadi Mbak Santi mengatakan kecepatan sekarang ini, bagaimana Mbak Edi? Setuju. Jadi kita kalau lihat ya, kita dengan Amerika Serikat, apapun yang dilakukan oleh Trump, saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah perang tarif. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh Trump itu merekonstruksi kembali ya kerjasama perdagangan dunia ini karena dia semakin lama defisitnya semakin lebar. Nah jadi dia harus memperbaiki ini. Nah waktu itu saya sudah pernah sampaikan begitu Trump menang saya bilang dia akan lanjutkan perang dagang ini tapi beda dengan perang dagang 1.0. Dia 2.0-nya ini pasti dia ingin mendapatkan sesuatu. Tidak sekedar waduh saya defisit nih saya harus naikkan tarif, enggak. Itu nggak akan dia lakukan. Sekarang dia sudah dengan persiapan yang lebih matang. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Trump ini kan kalau dilihat bukan tarifnya, tarif dia besok bisa dia gagalkan.
Batalkan maksudnya? Batalkan juga bisa. Oh nggak jadi deh dengan kamu karena sudah mendapatkan sesuatu. Jadi yang diharapkan itu adalah bukan tarif barrier, tapi non tarif barrier. Kalau spesifiknya, jadi, konteks Indonesia bagaimana? Nah, jadi kalau dengan Indonesia ini kan jelas, Mas. Jadi kita kalau perdagangan dengan mereka itu kan kecil sekali, 2,2 dari GDP. Ya. Terus kemudian juga kalau kita lihat Indonesia itu bukan negara eksportir seperti tadi Bu Santi sampaikan. Kita ini sebenarnya negara yang beda dengan Vietnam yang 82 GDP-nya itu adalah dari ekspor. Demikian juga Malaysia dan juga Thailand. Kita bukan, kita 30% aja. Jadi kalau kita mau negosiasi, kita mesti tahu pasti dia tidak akan bicara tarif. Pasti yang akan diincar dari Indonesia itu adalah non tarifnya, sektor-sektor tertentu. Dan jelas kalau kita lihat apa dokumen dari Amerika Serikat ya tentang Indonesia itu kan fokus banget, Mas. Apa itu, Mbak? Satu, jangan ada hambatan-hambatan untuk sektor ICT. Komputer, internet, dan sebagainya, clear, elektronik, clear banget. Terus kemudian tidak boleh ada hambatan untuk lisensi termasuk halal. Tidak mau ada Indonesia itu membatasi tentang belanja pemerintah. Jadi harus dibebaskan dari manapun, nggak ada beli barang Indonesia, cinta produk Indonesia nggak boleh. Termasuk itu TKDN itu ya, tingkat kandungan dalam negeri itu. TKDN itu yang ada termasuk di ICT. Nah, jadi untuk pertanian juga dia tidak boleh ada batasan karena itu akan dilihat kesesuaian dengan masyarakat Indonesia, dengan market Indonesia. Menurut mereka itu adalah hambatan. Artinya bagi Amerika Serikat terhadap Indonesia karena perdagangan kita, ekspor kita dengan mereka itu hanya kecil, maka dia sudah akan mengincar sektor-sektor mana yang dia akan masukin. Nah, sekarang pertanyaannya nih, tim Indonesia, negosiator itu berangkat ke sana, bekalnya apa, Mas? Terhadap sektor-sektor yang tadi sudah mereka jelas sekali, Amerika mau mengambil apa dari Indonesia. Terus kita mau bilang apa? Kalau ngomong ICT, oke deh saya kasih. Wah, kita defisit nih dengan Indonesia. Oke, perdagangan kita defisit. Tapi kalau jasa dimasukkan, kita yang defisit. Nah, itu kan kita harus punya homework-nya kita kerjakan dulu sehingga jangan tangan kosong ke sana. Sejauh ini Mbak Yanti kalau yang kita dengar ya katanya akan meningkatkan impor dari Amerika, kemudian juga akan berinvestasi di Amerika. Saya tidak paham juga investasi apa di sana begitu. Dan kemudian TKDN pun termasuk kalau tidak salah saya dengar langsung Presiden Prabowo mengatakan bebas impor dari mana saja, tidak usah ada kuota segala macam. Itu langkah yang bijak untuk ekonomi keseluruhan Indonesia atau kurang bijak menurut Anda? Ini kalau kita bilang dengan janjinya Presiden saja, ini sudah nggak nyambung. Untuk memperkuat ekonomi domestik strukturnya, mendorong sisi produksi. Begitu dibuka impor, gimana kita mau membangun industrinya? Tidak bisa ditahan itu ya? Nah, terus pertanyaannya, apakah Pak Erlangga sebagai dirijen ya dari ini sudah menyiapkan? Jadi tolong ya yang ini jangan. Sektor itu boleh. Ada yang ini harus boleh. Nah, semacam DNI begitu ya, Mbak ya? Dong, sebagai konduktor dia harus kayak begitu. Kita mau nyasar investasi apa dari Amerika Serikat? Kita akan kasih apa dia? Ini kan belum ada, Mas. Ini belum ada kita. Nah, jadi menurut saya, waduh, kita malah justru bahaya nih. Kalau tawarannya adalah membuat nol tarif yang dari Amerika, itu aman atau tidak? Sekarang ya, kita ini sedang menghadapi deindustrialisasi. Kita nggak bisa create job karena industri kita itu sekarang ini share-nya turun hanya 18% terhadap GDP. Semestinya di era emas kita ini kita share-nya itu paling tidak 30% selama 2 dekade. Kalau kita ngelihat experience dari banyak negara. Nah, dengan kayak gitu kita bebaskan semua impor. Saya sangat berharap bahwa itu hanya statement presiden, tapi setelah itu di belakang jangan ya. Gitu. Saya sangat berharap begitu. Itu karena, hanya political play. Nah, kita sangat berharap begitu karena sangat kita khawatirkan. Jadi kita bukan mujur, tapi bisa hancur kalau kayak gitu negosiasinya. Mbak Santi, kalau yang tadi sudah kita bicarakan, kalau Anda lihat sebetulnya posisi Indonesia sekarang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, itu apakah memang cenderung condong ke China, ke Tiongkok, sehingga kemudian Trump memberlakukan tarif seperti itu, atau sebenarnya Indonesia relatif masih di tengah-tengah, kita berteman dengan Amerika, kita berteman dengan Tiongkok? Anda lihatnya seperti apa?
Kalau saya lihat masih terlalu dini ya. Prabowo mungkin belum 4 bulan atau belum sampailah ke term itu. Pertama, kedua, tidak hanya di era Prabowo, tapi kedekatan Cina dengan Indonesia itu sudah terlihat mulai kental dari 10 tahun yang lalu. Pemerintahan Jokowi. Iya, itu kental, mulai sangat kental di 10 tahun yang lalu ini. Saya berharap Indonesia, karena memang kita juga ekspor kita juga tidak terlalu besar, kita justru fokus ke diplomasi, not negotiation, ya. Karena ini dampak ke kita juga tidak sepadan dengan kita punya effort yang harus pergi untuk negosiasi. Justru yang dibutuhkan di sini adalah ancamannya itu bukan trade yang dari US, tapi kedekatan kita dengan Cina. Itu yang diperhatikan oleh US. Kita harus bisa baca apa yang tidak dikatakan, gitu, in between the lines, gitu ya. Jadi bukan trade yang diincar, tapi the friends of China yang diincar. Contohnya Vietnam, Thailand, Kambodia to a certain extent, gitu kan, gitu. Indonesia belum, karena juga trade-nya tidak begitu besar. Gitu. Saya bertanya ke Mbak Santi tadi seperti itu karena pemirsa saat ini Xi Jinping sedang melawat ke sekian negara ASEAN, tapi Indonesia tidak disinggahi meskipun sudah menelepon Presiden Prabowo. Jadi seperti apa ini? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita punya pertanyaan besar, apakah perang dagang ini akan mundur 3 bulan, mundur selamanya, atau bahkan batal? Saya ingin ke Pak Reza, kalau melihat dari gaya Trump di periode pertama ya, Trump 1.0 tadi Mbak Henry katakan, apakah ada kemungkinan bahwa memang ini bukan hanya mundur, tapi memang akhirnya batal sama sekali begitu? Karena ini hanya move saja supaya kemudian negara-negara ini mengakui bahwa yang paling dominan masih Amerika Serikat loh, bukan Tiongkok. Bagaimana, Pak? Yang paling tahu tentang Trump adalah diri dia sendiri. Iya sih. Dan dia menyimpan semua kartu itu di dalam benak dia. Mungkin kita diminta berpikir 90 hari ke depan. Tidak mustahil dia mengatakan Indonesia urusan sudah selesai, nggak usah tunggu sampai 90 hari. Sekarang kita bagaimana Anda dengan saya nurunin dari 32 jadi 25. Mungkin. Karena Trump adalah orang yang sangat mengandalkan riset. Itu bedanya dengan negara-negara lain yang data-data ekspor, impor, investasinya nggak seragam. Bahkan banyak negara di dunia sekarang pun yang nggak tahu persis berapa jumlah penduduk dia begitu. Bahkan banyak juga negara di dunia nggak tahu berapa jumlah pulau dia. Trump punya riset yang luar biasa. Dan saya pikir kemungkinan besar dia sudah punya baseline untuk Indonesia. Karena dia tahu kita sangat ketakutan sekarang kan. Belum apa udah ngirim, tapi kita sebagai masyarakat nggak tahu siapa lead negotiator Indonesia. Itu terlihat ketakutan? Ya kelihatannya kan. Bahwa Trump belum apa-apa kita sudah resah. Belum apa-apa kita berpikir daya saing produk kita di Amerika Serikat akan berkurang. Kemudian kita harus bagaimana membalance trade kita dengan Amerika yang dimana kita surplus sekitar 10, something billion US dollar. Kita kan kelihatannya sangat ketakutan sekarang. Bahkan kita mulai diam pada saat Trump mengatakan sektor ICT buka. Kemudian juga dia juga berkata tolong Anda jangan bicara soal halal dengan kami kan. Itu sudah dia sudah mulai menekan Indonesia. Dan kalau dia bisa menekan Indonesia, dia bisa menekan negara-negara yang basicnya Melayu kan, seperti Malaysia bisa, Brunei bisa dia tekan. Kalau itu penglihatan Pak Reza terkait dengan Trump, bagaimana Anda melihat ketidakmampiran Xi Jinping ke Indonesia, padahal ke Vietnam, ke negara-negara lain di sekitar Indonesia? Apakah artinya memang Jinping melihat Indonesia ini sudah teman, jadi tidak perlulah didatangi lagi, sudah aman ini, atau sebaliknya? Saya mencoba melihat dari data diplomatik ya.
Negara pertama yang dikunjungi oleh presiden kita pada saat beliau terpilih sebelum disumpah adalah China. Kemudian juga pada saat beliau disumpah itu China lagi. Presiden Prabowo ya? Prabowo. Jadi intinya adalah tingkat kesepahaman kita dengan China itu sudah tinggi. Jadi mungkin China berpikir dengan Indonesia kami nggak ada masalah. Tapi masalahnya dengan Vietnam mungkin. Mereka punya masalah perang darat, pernah perang darat tahun 78-79 dan saat ini mereka masih ribut di South China Sea kan. Laut Cina Selatan. Dengan Thailand juga sama. Punya masalah bukan dengan Thailand, dengan Filipina. Sama. Dan dia tahu persis saat ini Filipina dan Vietnam itu sangat dekat dengan Amerika Serikat. Ini yang dia Cina akan ngetes sekuat apa komitmen kedua negara itu Filipina dan Vietnam terhadap Amerika Serikat. Baik, Pak Ple, kalau saya dengar penjelasan Pak Reza, artinya Indonesia ini sekarang dianggap teman oleh Amerika Serikat, oleh Trump. Karena bisa jadi nanti sebelum 90 hari sudah ada perlakuan berbeda untuk Indonesia. Dan Pak Reza juga melihat ketika Xi Jinping tidak hadir ke Indonesia, karena kita sudah aman juga, sudah dianggap teman. Anda melihat itu juga atau pandangan berbeda? Iya, saya mungkin melihatnya agak lain ya. Jadi buat saya dalam konteks hubungan antar negara itu hanya ada untung rugi. Jadi tidak ada yang namanya sincere relationship yang bertahan hanya seperti orang mau menikah gitu. Enggak, ini permainan dari awal. Trump itu menggunakan entry point-nya defisit. Entry point-nya defisit itu menjadi darurat ekonomi untuk bisa menyebar tekanan kepada luar. Salah satunya itu dia menodong dengan tarif. List tarif sekian banyak. Dan tarif ini sebetulnya ujungnya apa? Ujungnya aja import lebih banyak barang Amerika. Kan itu gitu loh. Nah, kalau itu di sektor yang non jasa ya, yang jasa ini yang kita belum lihat. Tim negosiator kita ke Amerika Serikat ya, saya juga belum tahu jumpa dengan siapa persisnya. USTR katanya Pak, salah satu yang di target utama. Ya, satu. Tapi kemarin dengan melihat kasus Vietnam, yang menentukan itu bukan USTR, bukan Menteri Ekonomi, bukan Lutnick. Tapi Peter Navarro, penasihat ekonominya. USTR tidak sekuat dulu lagi berarti? Iya, artinya ini ada pengalaman. Kan ada dua jalan nih. Jalan Beijing melawan tarif. Dengan tarif, jalan satu adalah jalan Vietnam yang memberikan tarif zero. Apa hasilnya setelah Vietnam itu memberikan tarif zero? Peter Navarro ini penasihat ekonominya mengatakan, sekalipun Anda belikan saya tarif nol, kami tetap defisit. Karena Anda melakukan banyak kecurangan. Nah, jadi bergeser lagi ke non-tarif barrier. Jadi tarif itu hanya jalan masuk saja? Entry point-nya itu. Tapi seperti penyakit menular bisa kemana-mana? Bisa kemana-mana. Jadi di sini ada satu antisipasi kita kuat bahwa target Amerika yang sesungguhnya itu apa? Apa benar hanya ingin kita ambil, kalau tadi ingin import lebih banyak dari Amerika, 370 triliun kita ambil, import dari Amerika, terus apa gitu? Ini saya ingin melanjutkan ke Mbak Santi. Mbak Santi, kalau memang Indonesia melihat Amerika ini penting, ini saya orang awam sih, harusnya kan duta besar kita ada di Amerika tuh harusnya terus ada. Tapi ini kan saat kita bicara ini kan belum ada juga. Apakah itu hanya satu kealpaan atau karena memang hubungan dagang Indonesia dan Amerika yang memang sangat kecil sekarang akhirnya tidak menjadi prioritas atau seperti apa Anda lihat? Mungkin sebelum menjawab itu saya ingin meraise satu poin ya, bahwa kenapa Xi Jinping hanya menelpon Prabowo, Pak Prabowo itu adalah mungkin karena juga dia tahu bahwa Indonesia memiliki utang yang sangat besar dengan Cina. Dan mulai dari 10 tahun yang lalu utang Indonesia terhadap Cina itu besar sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi ibaratnya ya lu utang sama gue ya nggak usah macam-macam lah gitu kan. Jadi cukup telepon saja lah. Cukup telepon tidak aja. Tidak usah kopi darat begitu ya? Iya, karena memang yang Cina lebih banyak memberikan kepada Indonesia, itu pertama. Yang kedua mengenai tidak ada duta besar di Indonesia untuk Amerika. Untuk Amerika itu saya
tidak bisa memberikan jawaban yang pas ya, tapi karena kalau memang Indonesia melihat Amerika itu sebuah mitra yang sangat penting. Saya yakin itu pasti ada orang yang taruh di sana. Harusnya terisi terus. Harusnya terisi secara logika ya, kalau kita bicara secara logika gitu. Atau mungkin menunggu pada saat Prabowo terpilih, baru mungkin Jokowi waktu itu mengatakan ya udah tunggu aja presiden baru yang menentukan gitu kan. Sebelum ditunjuk keburu ada perang tarif ini yang dilakukan Trump. Mungkin ini hanya kebetulan saja kalau saya melihat seperti itu. Tapi ada satu poin yang penting juga yang saya mengamati ini adalah keberadaan non-tarif barrier ini, which is jasa. Kalau Bapak ingat misalkan di awal tahun 90-an, ekspat atau bule orang Amerika yang bekerja di Indonesia itu jumlahnya cukup besar. Kalau kita lihat sekarang, hampir jarang sekali kita melihat orang bule di jalan. Dulu itu hampir ada setiap hotel, di bar-bar. Mungkin karena dulu kan masih banyak minyak, Mbak Santi, ketika itu kan banyak perusahaan Amerika di Indonesia tentunya. Betul, tapi kan 5 tahun terakhir ini perusahaan Amerika setelah Indonesia meningkatkan barrier Indonesia, mulai yang kami mengambil Freeport secara paksa, waktu itu kami mengambil Freeport, terus ada kita mengeluarkan TKDN, kita mengeluarkan halal dan lain, pelan-pelan kan perusahaan-perusahaan ini mulai pindah kan, pindah ke negara lain. Ya, ini juga faktor yang tidak bisa diabaikan, karena ini menjadi sebuah consideration point juga dalam apa yang sedang terjadi. Baik, saya ingin ke Mbak Henry. Ini ada yang bilang sebenarnya perang dagang atau perang tarif dari Trump ini justru blessing in disguise, karena kemudian memaksa Indonesia untuk melihat lagi struktur ekonominya, termasuk industrinya yang ternyata ya tidak punya apa-apa, sehingga tidak berani melawan seperti Tiongkok melawan Amerika. Anda setuju dengan pandangan itu tidak? Ya, jadi saya juga bingung. Banyak teman yang kemudian menganalisanya secara ekonomi. Yang dilakukan Trump itu bukan ekonomi, political economy. Jadi kalau hanya ngitung, kenapa sih Trump ngitung tarifnya kayak begitu? Kenapa sih dari defisitnya salah besar? Karena ini dia sedang ingin menang terhadap Indonesia, gitu kan? Nah, jadi kalau tadi dalam kondisi seperti ini, ya Trump tidak mau lagi ada globalisasi. Ya, saya lebih prefer untuk bilateral. Satu-satu begitu ya? Satu-satu dong, lebih jelas yang mau diambil apa. Gitu. Nah, kalau dia sudah tahu, saya setuju dengan Pak Reza, pasti sudah tahu Vietnam yang akan diambil apa, China yang akan diambil apa, Indonesia pun udah ada semuanya. Nah, sekarang dengan menghadapi seperti ini, kita tahu tadi sebenarnya kalau dari sisi perdagangan, kita impaknya itu sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi memang ada dampak yang bisa kita lihat dari moneter, ya, yang nanti kemudian nilai tukar rupiah, kemudian juga suku bunga dan sebagainya, itu akan berdampak juga terhadap industri, terhadap masyarakat secara luas. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini kan kita tahu, oh berarti memang struktur kita ini kita tuh nggak kuat. Jangan bilang bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, tidak gitu. Nah, jadi artinya ini PR besar kalau tadi kemudian dibaca dengan jujur. Kalau begitu ada PR besar yang harus kita lakukan untuk memanfaatkan ini, gitu kan? Jadi saya tidak tahu persis kebijakannya harus seperti apa, tapi misalnya kita karena ada kepentingan nasional untuk kita masih punya orang miskin sekian, PHK sekian, jadi saya harus create job, maka untuk sektor pertanian saya harus seperti ini. Jadi untuk pertanian kita tidak bisa menegokan seperti harus itu. Tetap padat karya, harus ada begitu tarif, gitu. Karena sebenarnya kalau tim negosiator ini sangat jujur gitu ya, karena kan non tarif barrier Amerika Serikat itu ribuan yang diterapkan, bermacam-macam. Kita hanya ratusan. Nah, jadi artinya mari kita manfaatkan ini dibalik, Mas. Jadi dengan argumen-argumen, kalau kita negosiasi kan begitu kita ngomong adalah untuk kepentingan orang miskin, kepentingan nasional, keamanan dan sebagainya, kita bisa mainkan itu. Ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan bisa menjelaskan. Jadi itulah yang harus digunakan. Baik, pemirsa, ada yang mengatakan bahwa yang dilakukan Donald Trump ini seperti permainan poker. Ketika melakukan call, negara mana yang meraise call itu, atau ada yang fold.
Indonesia konon katanya sedang melakukan fold. Apakah benar demikian? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Ple, tim nego akan terbang malam ini. Siap. Ya, itu yang dilakukan. Apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga kepentingan Indonesia di tengah-tengah perang Amerika dan Tiongkok ini? Ya, terima kasih. Jadi ada satu pikiran yang saya harus sampaikan, bahwa tim negosiasi ini berangkat ke Amerika tentunya punya target. Apa targetnya? Kalau targetnya hanya membuka impor barang-barang Amerika ke Indonesia, komoditas Amerika ke Indonesia, ya tentunya mudah gitu. Tapi kan konsekuensi domestiknya yang harus dijaga. Nah, di sini saya ingin memberi catatan tadi yang banyak disinggung, bahwa apakah benar kosongnya dubes 2 tahun itu berpengaruh terhadap ini? Di Washington tuh ada berapa puluh dubes sih? Kan ada 100 lebih. Oke. Semuanya mereka pun shock. Yang sama, jadi ini dubes ada atau tidak ada, not the essential thing gitu. Tetap terjadi. Tetap terjadi. Bukan sesuatu yang memangnya kalau ada dubes 10 tahun di situ, apa yang bisa dilakukan? Enggak, karena ini sangat momentum. Dia memanfaatkan momentum untuk memberikan pelajaran pada dunia. Kalau Amerika sampai defisit, nih dunia harus melihat seperti ini. Gitu. Tim nego Indonesia tidak datang kepada penasihat ekonomi Amerika yang Anda katakan tadi. Itu berarti agak tidak nyambung dong, Pak. Jadi makanya who's to blame gitu. Siapa harus jumpa dengan siapa, the right person at the right place-nya tuh. Kalau saya melihat itu kemarin, ada seorang penasihat ekonomi, rasanya Menteri Perdagangan, yaitu yang namanya Peter Navarro, yang sampai meletakkan Vietnam itu zero. Baik. Gitu. Mbak Santi, walaupun tadi Mas Santi mengatakan ini kecepatan nih reaksi Indonesia, tapi kan ya ini sudah terbang nanti sebentar lagi. What should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin pertama, kita ke sana melakukan diplomasi bukan negosiasi. Iya. Diplomasi. Not negotiation. Oke. Karena belum ada hal-hal yang cukup jelas yang bisa dinegosiasikan. Tapi sudah jelas bahwa situasi ini membutuhkan diplomasi. Oke. So, saya akan melakukan diplomasi karena memang juga Amerika, waktu saya ke Amerika, mereka juga mengatakan bahwa Indonesia is China. Indonesia itu sudah dibanjiri dengan China money. Jadi waktu itu saya ke sana untuk melakukan negosiasi untuk critical minerals, menjual agar Amerika membeli nikel dari Indonesia, dan mereka jelas tolak mengatakan we will not buy from Indonesia, karena kalau kita beli dari Indonesia sama saja kita beli dari Cina. Karena Indonesia itu sudah dikuasai oleh China money. Jadi kalau memang sudah seperti begini, apalagi yang mau dinegosiasikan? Pertama, kedua, menurut Ibu Sri Mulyani juga ekspor kita juga nggak terlalu signifikan, iya kan? Justru yang saya lakukan, yang saya sarankan pemerintah kita melakukan di sini adalah diplomasi. Diplomasi agar kita bisa menjaga balance non-blok kita ini, katanya non-blok kan ya? Bebas aktif ini. Betul. Menjaga balance itu supaya bagaimana kita juga bisa di mata Amerika juga bagus, di mata Cina juga bagus. Udah kadung ke sana gitu kan, jadi nggak mungkin ke sana juga tangan kosong ya. Tapi kalau kita negosiasi, saya merasa itu sebuah kesalahan yang besar karena terlalu cepat untuk kita melakukan itu. Terima kasih, Mbak Henry. Ada yang mengatakan bahwa Amerika Tiongkok pukul-pukulan perang dagang, Indonesia pasti kena dampak ya, karena kan Tiongkok juga banyak mengimpor raw material dari Indonesia. Bagaimana itu juga harus diantisipasi oleh tim nego yang sedang ke Amerika ini? Ya, tentu kita tidak bisa merespon ya tanpa tim ini melakukan kajian. Nah, apa sih yang menjadi prioritas bagi Indonesia tadi? Karena beda sekali yang diekspor ke Amerika Serikat dengan yang diekspor ke
ke China. Dan kalau kita lihat struktur komoditas ekspor kita, ini separuh lebih itu adalah komoditas primer yang kita tidak akan mudah mencari market baru. Gitu. Nah, barang mentah ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan harus diolah dulu, ya, diolah dulu. Jadi seperti disampaikan oleh Bu Santi tadi, kita merespon, tapi bukan reaktif. Ya, kalau kita tiba-tiba ekspor kita 82%, kita harus segera. Kalau seperti kita di Malaysia, oke, kita harus segera, atau Kanada. Tapi kita tidak. Jadi harusnya kita membalanskan. Jadi kita tetap melakukan respon, tapi kita tahu persis kita itu beda dengan negara-negara itu. Jadi apa yang harus kita sampaikan, strategi kita harus betul-betul matang. Baik, Pak Reza, singkat saja, apa jalan tengah yang harus dinego oleh negosiator Indonesia? Sebelum kita deal sama Amerika, itu judulnya Indonesia Mujur ya. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Apa sih kepentingan nasional kita atas Amerika? Saya belum lihat. Kemudian kalau kita rinci ke dalam, kepentingan nasional itu di level pertanian, kemudian kesehatan, perdagangan, kemudian hal-hal detail apa. Dan untuk itu kita hendaknya membuat suatu yardstick ya. Sampai batas mana kita mengatakan tidak pada Amerika Serikat. Dan untuk itu banyak best practices. Jepang, kalau menghadapi tekanan Amerika Serikat, dia mengatakan, kalau kami mengimpor beras dari Anda, itu akan menghancurkan kami di dalam. Kita harus berani mengatakan itu. Kita harap apa yang dilakukan oleh tim nego ke Amerika Serikat benar-benar efektif dan juga berguna untuk memajukan ekonomi Indonesia. Saya berterima kasih ke Pak Reza, kepada Mbak Henry, kepada Mbak Santi, dan kepada Pak Ple. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi pekan ini. Kita berjumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.